Bismillahirrahmanirrahim. Kekasih yang tersembunyi. Imam Ibnul Mubarak menceritakan kisahnya. Saya tiba di Mekah ketika manusia ditimpa paceklik dan mereka sedang melaksanakan sholat istisqa di Masjidil Haram. Saya bergabung dengan manusia yang berada di dekat pintu Bani Syaibah. Tiba-tiba muncul seorang budak hitam yang membawa 2 potong pakaian yang terbuat dari rami, yang salah satunya dia jadikan sebagai sarung dan yang lainnya dia jadikan selendang di pundaknya. Dia mencari tempat yang agak tersembunyi di samping saya. Maka saya mendengarnya berdoa, "Ya Allah, dosa-dosa yang banyak dan perbuatan-perbuatan yang buruk telah membuat wajah hamba-hambamu menjadi suram. Dan engkau telah menahan hujan dari langit sebagai hukuman terhadap hamba-hambamu. Maka aku memohon kepadamu, wahai yang pemaaf, yang tidak segera menimpakan azab, wahai yang hamba-hambanya tidak mengenalnya kecuali kebaikan, berilah mereka hujan sekarang." Dia terus mengatakan, "Berilah mereka hujan sekarang," hingga langit pun penuh dengan awan dan hujan pun datang dari semua tempat. Dia masih duduk di tempatnya sambil terus bertasbih, sementara saya pun tidak mampu menahan air mata. Ketika dia bangkit meninggalkan tempatnya, maka saya mengikutinya hingga saya mengetahui di mana tempat tinggalnya. Lalu saya pergi menemui Fudail bin Iyad. Ketika melihat saya, maka dia pun bertanya, "Kenapa saya melihat dirimu nampak sangat sedih?" Jawabku, "Orang lain telah mendahului kita menuju Allah, maka dia pun mencukupinya, sedangkan kita tidak." Dia bertanya, "Apa maksudnya?" Maka saya pun menceritakan kejadian yang baru saja saya saksikan. Mendengar cerita saya, Fudail pun terjatuh karena tidak mampu menahan rasa haru. Lalu dia pun berkata, "Wahai Ibnul Mubarak, bawalah saya menemuinya." Saya jawab, "Waktu tidak cukup lagi. Biarlah saya sendiri yang akan mencari berita tentangnya." Maka keesokan harinya setelah sholat subuh, saya pun menuju tempat tinggal budak yang saya lihat kemarin. Ternyata di depan pintu rumahnya sudah ada orang tua yang duduk di atas sebuah alas yang digelar. Ketika dia melihat saya, maka dia pun langsung mengenali saya dan mengatakan, "Marhaban wahai Abu Abdurrahman, apa keperluan Anda?" Saya jawab, "Saya membutuhkan seorang budak hitam." Dia menjawab, "Saya memiliki beberapa budak. Silahkan pilih mana yang Anda inginkan dari mereka." Lalu dia pun berteriak memanggil budak-budaknya. Maka keluarlah seorang budak yang kekar. Tuannya tadi berkata, "Ini budak yang bagus, saya ridho untuk Anda." Saya jawab, "Ini bukan yang saya butuhkan." Maka dia memperlihatkan budaknya satu persatu kepada saya, hingga keluarlah budak yang saya lihat kemarin. Ketika saya melihatnya, maka saya pun tidak kuasa menahan air mata. Tuannya bertanya kepada saya, "Diakah yang Anda inginkan?" Saya jawab, "Ya." Tuannya berkata lagi, "Dia tidak mungkin dijual." Saya tanya, "Memangnya kenapa?" Dia menjawab, "Saya mencari berkah dengan keberadaannya di rumah ini. Di samping itu, dia sama sekali tidak menjadi beban bagi saya." Saya tanyakan, "Lalu dari mana dia makan?" Dia menjawab, "Dia mendapatkan setengah danik, yaitu 1 danik 1/6 dirham, atau kurang atau lebih dengan berjualan tali. Itulah kebutuhan makan sehari-harinya. Kalau dia sedang tidak berjualan, maka pada hari itu dia gulung talinya." Budak-budak yang lain mengabarkan kepadaku bahwa pada malam hari dia tidak tidur kecuali sedikit. Dia pun tidak suka berbaur dengan budak-budak yang lain karena sibuk dengan dirinya. Hatiku pun telah mencintainya. Maka saya katakan kepada tuannya tersebut, "Saya akan pergi ke tempat Sufyan Ats-Tsauri dan Fudail bin Iyad tanpa terpenuhi kebutuhan saya." Maka dia menjawab, "Kedatangan Anda kepada saya merupakan perkara yang besar. Kalau begitu, ambillah sesuai keinginan Anda."
Maka saya pun membelinya dan saya membawanya menuju rumah Fudail bin Iyad. Setelah berjalan beberapa saat, maka budak itu bertanya kepada saya, "Wahai tuanku?" Saya jawab, "Labbaik." Dia berkata, "Jangan katakan kepadaku labbaik, karena seorang budak yang lebih pantas untuk mengatakan hal itu kepada tuannya." Saya katakan, "Apa keperluanmu, wahai orang yang kucintai?" Dia menjawab, "Saya orang yang fisiknya lemah. Saya tidak mampu menjadi pelayan. Anda bisa mencari budak yang lain yang bisa melayani keperluan Anda. Bukankah telah ditunjukkan budak yang lebih kekar dibandingkan saya kepada Anda?" Saya jawab, "Allah tidak akan melihatku menjadikanmu sebagai pelayan, tetapi saya akan membelikan rumah dan mencarikan istri untukmu, dan justru saya sendiri yang akan menjadi pelayannya." Dia pun menangis hingga saya pun bertanya, "Apa yang menyebabkanmu menangis?" Dia menjawab, "Anda tidak akan melakukan semua ini kecuali Anda telah melihat sebagian hubunganku dengan Allah Ta'ala. Kalau tidak, maka kenapa Anda memilih saya dan bukan budak-budak yang lain?" Saya jawab, "Engkau tidak perlu tahu hal ini." Dia pun berkata, "Saya meminta dengan nama Allah agar Anda memberitahukan kepada saya." Maka saya jawab, "Semua ini saya lakukan karena engkau orang yang terkabul doanya." Dia berkata kepada saya, "Sesungguhnya saya menilai insya Allah Anda adalah orang yang soleh. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki hamba-hamba pilihan yang Dia tidak akan menyingkapkan keadaan mereka kecuali kepada hamba-hambanya yang Dia cintai, dan tidak akan menampakkan mereka kecuali kepada hamba-hamba yang Dia ridhoi." Kemudian dia berkata lagi, "Bisakah Anda menunggu saya sebentar? Karena masih ada beberapa rakaat sholat yang belum saya selesaikan tadi malam." Saya jawab, "Rumah Fudail bin Iyad sudah dekat." Dia menjawab, "Tidak, di sini lebih saya sukai. Lagi pula urusan Allah Azza wa Jalla tidak boleh ditunda-tunda." Maka dia pun masuk ke masjid melalui pintu halaman depan. Dia terus mengerjakan sholat hingga selesai apa yang dia inginkan. Setelah itu dia menoleh kepada saya seraya berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, apakah Anda memiliki keperluan?" Saya jawab, "Kenapa engkau bertanya demikian?" Dia menjawab, "Karena saya ingin pergi jauh." Saya bertanya, "Kemana?" Dia menjawab, "Ke akhirat." Maka saya katakan, "Jangan engkau lakukan. Biarkanlah saya merasa senang dengan keberadaanmu." Dia menjawab, "Hanyalah kehidupan ini terasa indah ketika hubungan antara saya dengan Allah Ta'ala tidak diketahui oleh seorang pun. Adapun setelah Anda mengetahuinya, maka orang lain akan ikut mengetahuinya juga, sehingga saya merasa tidak butuh lagi dengan semua yang Anda tawarkan tadi." Kemudian dia tersungkur sujud seraya berdoa, "Ya Allah, cabutlah nyawaku agar aku segera bertemu denganmu sekarang juga." Maka saya pun mendekatinya, ternyata dia sudah meninggal dunia. Maka demi Allah, tidaklah saya mengingatnya kecuali saya merasakan kesedihan yang mendalam, dan dunia ini tidak ada artinya lagi bagi saya. Sedulur, jangan pernah menilai buku hanya dari covernya.